Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Raharjo dari kelas 12 TP1 SMK Negeri 1 Karawang. Di sini, saya akan menjelaskan materi matematika tentang limit fungsi. Silakan disimak videonya dan semoga mudah dimengerti. Oke, di sini kita mulai penjelasannya tentang apa itu limit fungsi. Nah, kali ini saya akan membagi materi limit fungsi ini menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah pengertian limit fungsi, yang kedua limit fungsi aljabar, limit fungsi mendekati tak hingga, dan teorema limit fungsi. Kita masuk ke yang pertama. Pengertian limit fungsi. Kata hampir atau mendekati dalam matematika disebut limit. Konsep limit fungsi merupakan dasar untuk mempelajari kalkulus. Kalkulus telah diperkenalkan oleh Sir Isaac Newton dan Leibniz pada pertengahan abad ke-17. Dan limit fungsi baru dikenalkan oleh August Jean Louis Cauchy pada abad ke-18. Konsep limit fungsi di suatu titik adalah melalui pendekatan intuitif, yaitu dimulai dengan menghitung nilai-nilai fungsi di sekitar titik tersebut, terkecuali di titik itu sendiri. Sebagai contoh, limit x mendekati 3 yang x kuadrat dikurang 9 per x dikurang 3. Lalu kita jawab, x pangkat 2 kurang 9 ini kita rubah menjadi x min 3 dan x plus 3. Jadi x min 3 dan x plus 3 per x min 3. Karena x min 3 dan x min 3 yang di atas dan bawahnya sama, kita bisa coret dan tersisa x plus 3. Lalu kemudian x di sini kita karena x mendekati 3, maka x dirubah menjadi 3 dan 3 ditambah 3 adalah 6. Berdasarkan contoh sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa pada saat x mendekati 3, nilai fungsi fx mendekati 6. Meskipun fungsi fx tidak terdefinisi untuk x sama dengan 3, tetapi fungsi tersebut mendekati nilai 6 pada saat x mendekati 3. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai limit fungsi tersebut adalah 6. Fungsi dikatakan mempunyai limit jika nilai limit kiri dan limit kanannya sama. Untuk fungsi tunggal, limit kiri dan kanan selalu sama sehingga tidak perlu kita cari limit kiri dan kanannya. Tetapi untuk fungsi majemuk harus diperiksa limit kiri dan limit kanannya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh pertama, limit x mendekati 5, 5x dikurangi 10. Kita jawab, karena ini bisa langsung, x-nya kita rubah jadi 5, maka x dirubah jadi 5, jadinya 5 dikali 5 itu 25, dan 10 min 10-nya tetap, maka 25 dikurangi 10 adalah hasilnya 15. Contoh kedua, limit x mendekati 1, x kuadrat kurang 10x ditambah 5. X-nya kita rubah menjadi 1, maka 1 kuadrat yaitu 1, min 10 dikali 1 hasilnya min 10, dan 5-nya masih, maka hasilnya adalah min 4. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu limit fungsi aljabar. Menentukan limit dengan substitusi langsung. Ini submateri yang pertama. Contoh, limit x mendekati 2, yaitu x kuadrat ditambah 3x dikurangi 5. Maka dijawab, bisa kita langsung rubah x-nya menjadi 2 dengan 2 kuadrat yaitu 4. 3 dikali 2 adalah 6 dan min 5 tetap. 4 ditambah 6, 10. 10 dikurangi 5, hasilnya 5. Kemudian limit x mendekati 1, akar x kuadrat ditambah 8. X-nya langsung kita rubah menjadi 1 kuadrat ditambah 8. 1 ditambah 8 adalah 9, dan akar 9 adalah 3. Nah, submateri yang ketiga adalah menentukan limit dengan cara memfaktorkan. Contoh, kita masuk yang pertama. Limit x mendekati 2, x kuadrat kurang 4 per x dikurang 2. Kita rubah x-nya menjadi 2, dengan 2 kuadrat itu 4. Nah, 4 dikurang 4 adalah 0, dan x yang di bawah karena x dikurang 2, x yang dirubah jadi 2 menjadi 2 dikurang 2 adalah 0. Nah, dalam limit fungsi tidak boleh hasil 0 per 0. Karena hasil dari persubstitusian adalah 0 per 0, maka soal ini harus diselesaikan dengan cara pemfaktoran.
Nah, kita masuk cara pemfaktoran seperti berikut. Yaitu limit X mendekati 2. Nah, X kuadrat dikurangi 4. Jadi kita rubah menjadi X min 2 dan X plus 2. Yang bawah tetap sama ya. Nah, karena X min 2 yang atas dan yang bawah sama, bisa kita langsung bagi dan hasilnya 0, maka tersisa X plus 2. X ini kita rubah menjadi 2, dan 2 ditambah 2 adalah 4. Submateri yang ketiga, menentukan limit dengan masih yang kedua deh. Submateri yang kedua, menentukan limit dengan cara pemfaktoran. Limit X mendekati min 3 dengan X tambah 3 per akar X ditambah 3. Nah, ini hasilnya akan 0 per 0. Karena tidak bisa hasilnya 0 per 0, maka kita harus menggunakan cara pemfaktoran. Maka difaktorkan menjadi, X plus 3 dirubah menjadi akar X plus 3, akar X plus 3. Nah, karena X plus 3 yang atas ada 2, yang di bawah ada 1, maka kita boleh coret yang atas 1 dan bawah 1. Maka hasilnya sisa akar X plus 3. Kita rubah X-nya menjadi min 3. Min 3 ditambah 3 adalah 0. Nah, maka akar 0 adalah 0. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, apabila hasil dari pensubstitusian suatu limit fungsi adalah 0 per 0, maka kita harus merubah cara menjadi pemfaktoran. Menentukan limit dengan mengalihkan faktor sekawan. Kita masuk contoh. Limit X mendekati 3 dengan 9 min X kuadrat per 4 min akar X kuadrat. Ini ditambah ya, ditambah 7. Nah, karena yang bawahnya ini ada akarnya, maka kita harus mengalihkan dengan faktor sekawan dengan cara faktor ini faktor yang di bawah ini kita buat menjadi pecahan dan dikalikan. 9 kurangi X kuadrat dikali 4 tambah X kuadrat tambah 7 sama, dan yang bawah ini 4 dikali 4 adalah 16, dan akar X min akar X kuadrat tambah 7 dikali plus akar X kuadrat tambah 7, hasilnya adalah min X kuadrat tambah 7. Akarnya hilang ya. Nah, kemudian kita jumlahkan yang bawahnya. Dari 16 dikurangi X kuadrat tambah 7 menjadi 9 dikurang X kuadrat, karena 16 dikurangi 7 adalah 9. Karena 9 kurang X kuadrat itu yang di atas dan yang bawah sama, jadi kita bisa coret dan tersisa 4 tambah akar X kuadrat ditambah 7. Nah, setelah ini baru kita bisa rubah X-nya menjadi 3. 3 kuadrat ditambah 7 adalah 9 tambah 7 berarti 16. Akar 16 itu adalah 4, maka 4 ditambah 4 adalah 8. Jadi hasilnya adalah 8. Nah, kita masuk ke limit fungsi mendekati tak hingga. Bentuk umumnya, limit X mendekati tak hingga, fx sama dengan f dalam kurung tak hingga. Jika f tak hingga sama dengan tak hingga per tak hingga, maka fx diubah dahulu dengan cara dibagi x pangkat yang terbesar. Pangkat yang terbesar ya. Contohnya, limit x mendekati tak hingga. Nah, 2x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah 4x per x pangkat 3 dikurangi 2x2 ditambah 3x. Nah, di sini kita bisa menentukan X pangkat terbesar adalah X pangkat 3 dari yang atas maupun yang bawah. Jadi yang atas kita bagi X pangkat 3 dan yang bawah kita bagi X pangkat 3. 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 berarti X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 hilang menjadi 2. Nah, 2X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 menjadi 2 per X, dan 4X dibagi X pangkat 3 menjadi 4 per X kuadrat. Nah, yang bawah juga sama nih. Karena X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 itu berarti hilang menjadi 1. Ya.
Dan 2 2x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 menjadi min 2 per x. Dan 3x dibagi x pangkat 3 menjadi 3 per x pangkat 2. Nah, apapun yang masih dibagi x, dari x pangkat 2, x pangkat 3 dan seterusnya, itu akan berubah menjadi 0. Nah, jadi di sini 2 ditambah 2, karena 2 per x itu hasil berubah jadi 0, dan 4 per x kuadrat juga menjadi 0, jadi hasilnya 2 per 1, dan 2 dibagi 1 adalah 2. Jadi kalau kalian mentok di pecahan yang di bawahnya itu x atau x akar sekian, gak usah pusing, itu akan berubah menjadi 0. Bentuk umum lainnya, jika f tak hingga sama dengan tak hingga dikurangi tak hingga, maka fx dikalikan dengan faktor sekawan dahulu, kemudian dibagi dengan x pangkat yang terbesar. Contohnya, limit x mendekati tak hingga, akar x kuadrat tambah 2x dikurangi akar x kuadrat ditambah 3x. Nah, ini kita dikali faktor sekawan lagi nih. Jadi, yang ini karena per 1 ya, jadi yang ini itu per 1 dan kita kali yang sama faktor sekawannya nih. Nah, karena yang atas itu sama persis ya, jadi semua akarnya hilang, tinggal isi-isinya aja nih. X kuadrat tambah 2x dikurangi x kuadrat kurang 3x. Nah, yang bawah yang bawah tetap sama. Nah, kita hitung nih, x kuadrat dikurang x kuadrat hilang, dan 2x dikurang min 3x, hasilnya itu min x. Yang bawah masih tetap sama. Nah, setelah ini kita baru bisa membaginya dengan x pangkat yang terbesar. Nah, yang di atas itu x pangkat terbesarnya adalah x saja, maka min x per x. Dan yang bawah, karena pangkat terbesarnya adalah x kuadrat, maka semua dibagi x kuadrat. Nah, yang atas itu kan min x per x ya. Min, karena min berarti hasilnya min 1. Nah, yang bawah x kuadrat per x kuadrat hasilnya 1. 2x per x kuadrat menyisakan 2 per x. Nah, sama x kuadrat per x kuadrat 1, dan 3x per x kuadrat menyisakan 3 per x. Nggak usah pusing, yang masih ada pernya kita rubah jadi 0. Nah, hasilnya adalah min 1 per akar 1 ditambah 0 tambah akar 1 ditambah 0. Nah, akar 1 ditambah akar 1 itu kan 1. Nah, 1 ditambah 1 itu 2, maka min 1 per 2 hasilnya min setengah. Masuk ke bagian 4, teorema limit fungsi. Limit konstanta K untuk X mendekati A dan nilai sama dengan K ditulis limit X mendekati K, K sama dengan K. Ini garis sumbunya. Nah, pandang fungsi fx sama dengan K, maka lim fx sama dengan lim X mendekati K, K sama dengan K. Untuk X mendekati A dan nilainya sama dengan nilai A, ditulis limit X mendekati A, X sama dengan A. Teorema limit. Untuk mengetahui adanya limit secara mudah, kita dapat menggunakan teorema berikut ini. Nah, teoremanya ada 8. Kalau kecepatan bisa di capture atau di pause videonya, dan bisa dicatat juga di buku ya. Kita lanjut. Contoh 1. Jika diketahui fx sama dengan x kuadrat kurang 2 dan gx sama dengan 3x tambah 2, maka hitunglah limit x mendekati 2 fx dikurangi gx dan limit x mendekati 2 fx dikali gx. Kita jawab yang A dulu ya. Nah, limit fx dikurangi gx sama dengan limit fx dikurangi limit gx. Nah, kita masukkan limit fx-nya. Fx-nya itu karena x pangkat 2 kurang 2 kita masukkan. Jadi, limit x mendekati 2 dalam kurung x kuadrat kurang 2 dikurang. Nah, gx-nya juga dimasukin nih. Menjadi limit x mendekati 2 dalam kurung 3x ditambah 2.
Nah, setelah itu baru bisa kita rubah X-nya dari X menjadi 2. 2 kuadrat 4 dikurangi 2. Dan 3 dikali 2, 6 ditambah 2. Nah, kerjain yang dalam kurung dulu ya. 4 dikurangi 2 itu 2. Dan 6 ditambah 2 itu 8. Jadi 2 dikurangi 8 adalah negatif 6 atau min 6. Kemudian contoh selanjutnya perkalian. Kalau limit X mendekati 2, fx dikali gx itu sama dengan limit fx dan dikali limit gx. Kita rubah lagi fx-nya, kita masukkan angkanya menjadi x kuadrat kurang 2 dan gx-nya menjadi 3x tambah 2. Setelah itu kita rubah lagi nih, sama kayak yang tadi, x-nya menjadi 2 dan 2 pangkat 2 itu 4 dikurangi 2. 3 dikali 2 itu 6 ditambah 2. 4 dikurangi 2, 2. 6 ditambah 2, 8. Nah, baru dikali 2 dikali 8 hasilnya 16. Kita ke contoh berikutnya. Dengan menggunakan teorema limit, tentukan nilai limit dari limit X mendekati 2, X kuadrat kurang 7 per 2X tambah 7. Kita kerjakan. Kalau pembagian juga sama ya, yang atas menjadi limit X mendekati 2 juga, bawahnya juga menjadi limit X mendekati 2. Nah, yang dalam kurung ini kita sebar lagi menjadi sama-sama dikasih limit nih. Jadi limit X mendekati 2X kuadrat dikurangi limit 7 per limit 2X ditambah limit 7. Nah, baru bisa kita rubah X-nya menjadi 2. Karena X-nya 2 menjadi 2 kuadrat dikurangi 7. Karena 7 tidak punya X, jadi tidak ada yang dirubah ya. Dan yang bawah 2X. X-nya dirubah jadi 2, jadi 2 kali 2. Nah, yang atas 2 kuadrat itu 4. 4 dikurangi 7 itu negatif 3. Nah, dan yang bawah 2 dikali 2 itu 4. 4 ditambah 7, 11. Maka hasilnya min 3 per 11. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga mudah dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.